Halo, assalamualaikum. TWS Earphone ini banyak menghiasi komentar di video ulasan earphone yang saya publish sebelumnya. Sungguh bikin jadi penasaran, emang kenapa sih kok banyak ditanyakan ya Edifier X5 Pro ini? Dari itu, saya beli yang warna hitam ini dan langsung menjajalnya. Kesan pertama, untuk harga 599 ribuan, ini sih build-nya terasa biasa banget ya. Case-nya punya finishing doff dengan strip glossy di bagian pinggirnya, ringan dan tak memberi kesan solid yang kental gitu ya. Termasuk buds-nya yang finishingnya glossy, rasanya nggak ada bedanya sama TWS Earphone 200-300 ribuan yang banyak beredar di pasaran. Mungkin pembedanya ada di ujung atas dari stemnya yang punya efek snowball. Mungkin fitur dan kualitasnya yang dikedepankan kali ya. Baiklah, saya uji lebih mendalam dulu deh jadinya. Tapi kira-kira spek teknisnya seperti ini. Dia sudah pakai Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC dan AAC, punya driver berukuran 10 mm, ANC ada dan transparansi juga hadir. Low latency mode diklaim punya delay minimum di 80 milisecond. Dan waterproofnya punya rating IP55. Terakhir, klaim battery life-nya di 5-7 jam dengan tambahan 17-24 jam dengan charging case-nya. Ada yang absen nggak? Ada ya. Ya, X5 Pro ini tidak mendukung dual device connection dan konektivitasnya terkunci di satu perangkat saja, tidak bisa diambil dari perangkat lain seperti yang dimiliki oleh Nothing CMF Buds Pro. Oh iya, dukungan aplikasi ada ya, tapi jangan salah download. Dia nggak muncul di aplikasi Edifier Connect, tapi munculnya pakai Edifier Connect. Oh, apa bedanya? Ya, yang mendukung X5 Pro ini, Connect-nya itu pakai X ya di ujung, bukan pakai CT. Yang seri X ini sepertinya singkatan dari Semal, mungkin seri lebih terjangkau dari Edifier ini. Dan di apps ini kita bisa ubah mode noise cancellation, sound effect alias equalizer, toggle game mode, atur touch control, dan juga fitur Find My Earbuds. Sejauh ini tidak ada yang istimewa, jadi ya sesuai dengan harganya saja, nggak sampai yang kudu disebut fiturnya kayak earphone jutaan juga sih. Dan setelah uji pakai, hasilnya bass shaker test agak kurang rapi, di frekuensi rendah ada burst minor yang mungkin efek dari powernya yang didorong. Virtualisasi akurat, 8 arah muncul dengan benar, jarak front dan surround terasa cukup lega, tidak berkumpul di tengah gitu ya. Dan sound stagingnya luas, termasuk buat gaming, juga terasa hidup dan enjoyable, membantu pula menerka arah musuh dari suara langkahnya. Saya seperti biasa tes main PUBG Mobile dan di mode normal sudah hampir sinkron semua ya gerakan dengan suaranya. Sementara ekor langkah masih tersisa 1-2 langkah yang mana buat saya segini udah aman. Lanjut menyalakan mode gaming hasilnya nggak signifikan, malah kadang lebih gede delaynya dibanding mode normal. Oh, kok aneh begini ya? Dan untuk mikrofonnya bagus, ya masih ada efek bindeng atau gaung dikit, tapi noise cukup dalam teredam tanpa banyak mengubah kualitas perekaman. Gain sangat-sangat cukup, detail juga dapat, meski tone-nya memang kurang natural ya, agak memberat seperti ini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Edifier X5 Pro. Silakan disimak perbedaannya dengan kamera saya karena harusnya noise-nya lebih kerasa ya. Ya, seperti biasa saya ganggu dan noise dari sebuah video di smartphone saya, cafe noise di kiri dan speaker kipas angin yang menyala di kanan. Sorry ya. Di sini saya berhenti bicara dulu. Gimana? Pas saya berhenti bicara, apakah noise-nya ikut turun juga, hampir nggak kedengeran atau gimana? Komen ya. Di sini saya akan matikan videonya, lalu matikan juga kipas anginnya. Siap-siap. Apakah suaranya lebih bulat, lebih jelas terdengar, nggak putus-putus, nggak ada sinyal-sinyal aneh gitu ya? Nggak jadi cempreng juga, lebih bulat? Kalau iya, berarti dari tadi ANC-nya bekerja meredam noise, tapi menurunkan kualitas suara. Kalau enggak, ya komen aja lah ya, segini kepake nggak buat komunikasi ya. Oke, kita masuk ke karakter suaranya. Bassnya, punch-nya itu mantap pisan, deep dan bulat, nonjok, nikmat, tidak melebar. Powernya besar, buat saya sih pas pisan ya, kalau volume di set ke level sedang saja. Lalu vokal ada sedikit ekstra gaung, tapi sektor ini masih bening, tone-nya natural dan balance, sangat enjoyable juga dengan pitch yang berimbang, kalau saya boleh nilai 8,5 dari 10 lah. Nah, treble rasanya tidak cukup clear sih buat saya yang sudah makin menjauh dari kategori telinga bass head. Distorsi bass terasa sekali masuk ke sini,
Meski ceringnya masih lumayan dapat, namun acap kali terasa terlalu meruncing. Tebakan saya, Edifier X5 Pro ini ditune buat ngasih power, jadi efek gaung mencuat terasa, treble jadi terlalu tajam meski vokal cuma keganggu dikit. Bassnya sih enak, pakai banget, karakternya punchy ya, tidak bumi. Nah, karena banyak yang menanyakan X5 Pro ini di ulasan Eagle Steel Buds Pro, saya kasih sedikit reka perbandingannya ya. Jadi, Edifier X5 Pro ini unggul di dukungan aplikasi dengan latency yang lebih rendah. Karakter suaranya cenderung ke bass dan power, meski nggak over dominan, di mana vokalnya juga masih bagus banget. Nah, Eagle Steel Buds Pro unggul di fitur di mana dia sudah punya dual device connection dan kodeknya lebih lengkap ya. Sudah ada aptX dan juga aptX adaptif. Nah, karakter suara Eagle Steel Buds Pro sangat balance dan kontrol, semua sektor bisa dinikmati, dan vokalnya superb. Keduanya punya ANC yang rasanya masih basic ya, gak terlalu deep menekan kebisingan, sementara transparency mode saya rasakan lebih signifikan di Edifier X5 Pro ini. Saya nggak bisa jawab bagusan mana karena karakternya cukup bertolak belakang. Selera saya pribadi, Steel Buds Pro, tapi buat si basshead, mungkin X5 Pro bakal lebih cocok. Adapun kalau saya punya uang 600.000 misalkan, dan hanya boleh pilih satu TWS earphone saja, maka pilihan saya itu adalah Realme Buds Air 5. Ini buat ngejar fitur termasuk ANC-nya yang deep banget, walau karakternya lebih ke bass juga. Atau kalau nggak butuh ANC, Soundpeats Engine 4 rasanya lebih mantap dalam banyak hal. Jadi, Edifier X5 Pro ini bagus, bassnya bulat dan punchy, powernya besar juga cocok buat anak muda, namun rasanya tidak sampai istimewa banget. Sesuai bandrol aja, saya tidak merasa ini lebih baik dari earphone sejutaan yang pernah saya coba. Sepertinya juga di level harganya alternatif yang lebih menarik bisa saya sebut beberapa deh. Malah bingung ya abis dengerin penilaian saya. Tenang, isi aja kolom komentar dengan pertanyaan kamu. Jangan lupa sebutkan kebutuhan fitur apa saja, budget maksimal berapa, dan karakter suara seperti apa yang kamu suka. Insya Allah saya bantu jawab dengan rekomendasi yang menurut saya bakal pas. Oke? Ya udah, mari kita tutup videonya dengan hamdalah dan segera menuju ke kolom komentar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.